Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini, dan pada video kali ini kita masih menghitung besarnya kapasitansi pada susunan konduktor berbentuk pelat tipis dengan luas tahingga dengan jumlah dielektrik yang terlibat di dalam susunan tersebut lebih dari 1, yaitu 2. Oke, tetap konsentrasi dan selamat menyaksikan video berikut ini. Sebelum saya tampilkan contoh soal, saya tampilkan terlebih dahulu prosedur untuk menghitung kapasitansi. Silakan diperhatikan secara seksama. Sekarang kita akan melihat contoh soal untuk menghitung besarnya kapasitansi pada susunan 2 buah lempeng konduktor dengan luas tahingga, di mana daerah antara konduktor diisi oleh 2 jenis dielektrik yang permitivitasnya adalah epsilon 1 dan epsilon 2. Sekarang saya gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah lempeng konduktor bagian bawah. Ini adalah dielektrik yang pertama dengan tebal D1 dan permitivitasnya adalah epsilon 1. Di atasnya ada dielektrik kedua dengan tebal D2 dan permitivitasnya adalah epsilon 2, dan di atasnya lagi adalah pelat tipis konduktor. Jika kita gambarkan dari samping, maka akan kita dapatkan gambar berikut ini. Setelah kita gambarkan susunan dari dielektrik dan juga konduktor, langkah berikutnya adalah kita asumsikan bahwa kedua konduktor memiliki muatan yang sama tapi berlawanan tanda. Di sini untuk konduktor bawah saya beri muatannya adalah plus rho s, sedangkan untuk konduktor atas muatannya saya set sebagai minus rho s. Dan langkah selanjutnya kita hitung besarnya intensitas medan listrik di antara kedua konduktor, dan karena ada 2 buah dielektrik, maka intensitas medan listrik di dielektrik pertama kita sebut sebagai E1, sedangkan intensitas medan listrik di dielektrik kedua kita nyatakan sebagai E2, di mana besarnya E1 adalah rho s dibagi E1 dengan arah AZ, dan besarnya E2 dapat kita lihat pada slide, di mana persamaan ini kita dapatkan dari contoh soal sebelumnya. Dan langkah berikutnya kita akan menghitung perbedaan potensial dengan menggunakan persamaan V sama dengan minus integral E dot dl, di mana batasan integral bergerak dari D, di mana D di sini adalah D1 ditambah D2 ke 0. Kenapa bergerak dari D ke 0 atau dari konduktor atas ke konduktor bawah? Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa konduktor bawah memiliki muatan yang lebih besar, yang lebih banyak daripada konduktor atas, yang artinya sudah ada muatan dari konduktor atas yang pindah ke bawah terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masukkan bahwa besarnya beda potensial, berarti kita harus menghitung integral E2 dot dl ditambah integral S1 dot dl, di mana batasan untuk E2 adalah pergerakan dari D1 plus D2 ke D1, sedangkan untuk batasan dari integral S1 dot dl adalah dari D1 ke 0, sehingga kalau kita hitung akan kita dapatkan bahwa besarnya beda potensial adalah rho s dikalikan D2 dibagi epsilon 2 ditambah rho s dikalikan D1 dibagi dengan epsilon 1. Langkah selanjutnya kita akan menghitung kapasitansi dengan menggunakan persamaan bahwa C sama dengan Q dibagi V, dengan memasukkan nilai Q sebesar rho s dikalikan dengan luas, di mana luas saya nyatakan dengan A, dan V saya masukkan yaitu rho s dikalikan D2 dibagi epsilon 2 ditambah rho s dikalikan D1 dibagi epsilon 1, maka akan kita dapatkan bahwa besarnya kapasitansi untuk susunan konduktor seperti yang kita lihat pada slide, besarnya adalah A dibagi D2 per epsilon 2 ditambah D1 per epsilon 1. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa pada dasarnya bentuk V sama dengan rho S2 dikalikan D2 dibagi epsilon 2 ditambah rho S dikalikan D1 dibagi epsilon 1 dapat dinyatakan sebagai V1 ditambah V2, di mana jika ada penjumlahan tegangan
Artinya ini identik dengan adanya susunan serial, di mana berarti V yang sama dengan Q dibagi C, berarti bisa dinyatakan sebagai Q dibagi C1 ditambah Q dibagi C2. Untuk V itu sendiri, besarnya adalah rho S dikalikan D2 per epsilon 2 ditambah D1 per epsilon 1. Dan sekarang akan kita lihat berapa besarnya Q dibagi C1 dan berapa besarnya Q dibagi C2. Di mana Q dibagi C1 dapat kita nyatakan sebagai rho S dikalikan A sebagai Q dibagi dengan C1 adalah A per D1 per epsilon 1. Sedangkan Q dibagi C2 kita nyatakan dengan rho S dikalikan A dibagi A per D2 per epsilon 2 yang hasilnya adalah rho S dikalikan D2 dibagi epsilon 2 ditambah D1 per epsilon 1 sama dengan hasil yang di atas. Arti dari perhitungan ini adalah pada susunan serial, maka besarnya kapasitansi total dapat dihitung melalui persamaan bahwa 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Dari penjelasan di video tadi, kita telah mengetahui bahwa jumlah dielektrik yang lebih dari 1 pada susunan konduktor identik dengan susunan kapasitor secara serial, di mana besarnya kapasitansi total dapat dicari dengan menggunakan persamaan di mana 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan selanjutnya. Untuk materi di video berikutnya, kita masih akan melihat contoh soal untuk menghitung kapasitansi pada kabel koaksial dengan jumlah dielektrik yang terlibat adalah 2. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.